Aksi kriminal kian marak terjadi. Di lain tempat, seorang wanita menjadi korban kawanan bersenjata di siang bolong. Satu buah unit handphone mewah miliknya raib dibawa kawanan bersenjata. Dari cerita yang beredar dan viral di media sosial, suami korban menyebut istrinya mengalami pembegalan saat sedang menunggu ojek online di sekitar kawasan Cempaka Putih. Saat tengah menunggu, tiba-tiba ada dua orang pria yang berboncengan menghampiri korban. Motor tersebut berhenti dan langsung mengeluarkan senjata tajam sambil berteriak pada korban untuk menyerahkan handphone miliknya. Lantaran takut, sontak korban langsung memberikan gawai pintar miliknya. Meski pasca kejadian korban langsung lapor ke polisi, namun diketahui korban kini mengalami trauma menaiki transportasi umum. Jujur saya menjadi sedih dan kasihan kepada korbannya karena itu merupakan motif kejahatan yang dilakukan oleh dua orang pria di siang hari yang mencuri handphone seorang wanita. Jadi saya menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dimanapun dan kapanpun karena penjahat atau motif kejahatan itu tidak memandang usia maupun jenis kelaminnya. Kita semua itu harus hati-hati, apalagi kalau misalkan kita nunggu ojol di pinggir jalan terus sambil megang handphone atau megang tas. Itu harus hati-hati banget. Kalau bisa kalian tunggu di tempat sebelumnya aja dan pesannya di sana aja. Karena aku sebagai orang yang suka pesen misalkan kayak online kayak gitu, aku juga kadang suka takut gitu. Aku suka share live juga ke orang-orang dan kalau di Jambret sih itu udah harus hati-hati banget ya, apalagi kalau di pinggir jalan. Pemirsa, momen haru begitu terasa saat pihak Polres Lamongan mempertemukan anak-anak peserta konvoi yang ditangkap pada 29 Februari lalu. Ada 160 anak yang diamankan saat polisi membubarkan konvoi tersebut. Di hadapan orang tuanya, anak-anak ini bersimpuh dan meminta maaf kepada orang tuanya. Meski kesal dengan tingkah anak-anaknya, namun sebagai orang tua berusaha untuk memaafkan kesalahan anak-anak. Ya, sebelumnya Polres Lamongan sempat mengamankan 160 anak-anak peserta konvoi yang diduga anggota perguruan silat. Polisi terpaksa mengamankan aksi konvoi ini lantaran anak-anak ini membawa senjata tajam, bahkan sempat melukai 3 orang warga. Kita dari Polres Lamongan tadi malam sekira pukul 20.30 bertempat di jalan arah Sukodadi Karanggeneng, tepatnya itu di desa Sungai Lebak. Kita dari Polres Lamongan telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap sejumlah kelompok perguruan silat di mana mereka melakukan aksi konvoi sejumlah kurang lebih 250-300 orang. Konvoi ini awalnya dari info yang kita terima itu dasarnya adalah undangan dalam bentuk flyer atau pesan berantai melalui WA grup kelompok salah satu perguruan silat itu. Dari konvoi ini awalnya hanya berjudul penggalangan dana. Dari penggalangan dana, mereka selanjutnya di wilayah Sekaran bergerak menuju desa Kendal Kemlagi Karanggeneng. Kemudian mereka melakukan sweeping. Nah, sweeping ini mengakibatkan adanya korban masyarakat yang melintas. Dari kejadian tersebut ada 3 orang yang mengalami luka di bagian kepala dan badan. Alhamdulillah kami dari Polres Lamongan mendapat informasi tersebut, segera kita kirim anggota ke sana dan kami dapat mengendalikan situasi serta mengamankan beberapa pelaku atau kelompok yang melakukan konvoi tersebut. Untuk rincian pelaku dan barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 5 orang yang kedapatan membawa senjata tajam dan alat pemukul lainnya, dan yang lain masih dalam proses
penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim. Ada berapa ratus? 160 orang kita amankan, terdiri dari 156 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Dari pelaku konvoi tersebut yang diamankan, kita lakukan pendataan dan pembinaan. Di tempat berbeda, YouTuber Reza Arab kembali jadi sorotan warganet. Kali ini bukan perihal tentang wanita, melainkan gaya hidupnya yang glamor. Ya, baru-baru ini Reza rela menggelontorkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk menggelar pesta semalam suntuk. Hal ini terungkap saat Reza memposting struk pembayaran dengan nominal angka yang hampir menyentuh 500 juta rupiah. Sontak saja unggahan Reza di akun Instagramnya langsung menuai komentar warganet. Banyak warganet yang mengkritik gaya hidup Reza yang dianggap hedon. Lantaran banyak yang menghujat dirinya, Reza pun mengklarifikasi jika terkait soal struk yang dipostingnya. Mantan suami Wendy Walters ini mengaku jika bil itu bukan miliknya, melainkan temannya yang sedang berulang tahun. Bukan gua, yang ultah teman gua. Meski sudah mengklarifikasi, namun tetap saja netizen tak percaya dengan pengakuan Reza. Sementara itu, kabar bahagia tengah dirasakan Angga Puradireja, vokalis Malik and the Essentials. Pasalnya, pasca hampir 5 tahun menduda, Rabu 28 Februari lalu, Angga resmi mempersunting Dewi Andarini yang merupakan adik ipar Rian The Massive. Angga menikahi Dewi dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 53 gram. فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا سخيك أنكحك وأزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بالمعروف وتصريح بالإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saudara Satyagraha SD Insinyur Haji Haris Puradireja, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan keponakan saya yang bernama Dewi Andarini binti Purnomo. Walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 53 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dewi Andarini binti Purnomo dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernikahan kedua ini tentu saja menjadi kado terindah bagi Angga yang pada 29 Februari lalu merayakan ulang tahunnya. Dan usai menggelar ijab kabul, Angga dan Dewi pun menggelar resepsi. Tak lupa Angga bersama bandnya Malik and the Essentials pun mempersembahkan lagu untuk para tamu undangan. Angga dan Dewi yang masih mengenakan busana pengantin pun terlihat asyik bernyanyi di hadapan para tamu undangan. Ya, bagi Angga, ini memang pernikahan keduanya pasca dirinya resmi bercerai dari Melanie Putria pada 2019 lalu. Dari pernikahannya dengan Melanie, Angga memperoleh 1 anak yang kini berada di bawah asuhan Melanie. Sementara itu, Melanie pun sudah menikah dengan Aldiko Sapardan yang merupakan seorang dokter ortopedi pada 12 Februari 2022 lalu. Meski sudah bercerai, namun hubungan Angga dan Melanie terjalin baik. Bahkan saat Angga menikah, Melanie pun memberi pesan agar Angga menjaga Dewi dengan baik.